Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Rudi, calon guru penggerak angkatan 7 tahun 2022 dari SDN 5 Margawati, Kabupaten Garut. Izinkan saya untuk memaparkan tentang demonstrasi kontekstual yang merupakan tugas 1.4.A.6 modul 1.4 tentang budaya positif, yaitu penerapan segitiga restitusi. Pada demonstrasi kontekstual kali ini, saya akan melaksanakan praktik segitiga restitusi terhadap siswa saya dalam dua kasus yang berbeda dalam kegiatan pembelajaran. Apa itu restitusi? Restitusi, menurut Gosen dalam bukunya, adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi dalam prosesnya meliputi 3 tahap, dan setiap tahapannya berdasarkan pada prinsip penting dari teori kontrol, yaitu tahap pertama adalah menstabilkan identitas. Teori kontrolnya yaitu kita harus melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Tahap kedua adalah validasi tindakan yang salah. Teori kontrolnya yaitu semua perilaku memiliki alasan. Tahap ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrolnya yaitu kita mempunyai informasi internal. Berikut ini saya akan mempraktikkan segitiga restitusi terhadap dua kasus yang berbeda yang terjadi di kelas yang saya ampu. Kasus yang pertama, seorang siswa yang bernama Silpi yang tidak mengikuti ekstrakurikuler pramuka pada hari Sabtu. Sedangkan kegiatan pramuka merupakan ekstrakurikuler wajib di sekolah. Ia pun tidak memberikan keterangan kepada pembina tentang kehadirannya. Dan pada hari Senin, Silpi dipanggil oleh saya untuk dimintai keterangan. Berikut ini video pelaksanaan segitiga restitusi kasus 1, yaitu tidak mengikuti latihan pramuka. Silpi, pada hari Sabtu kemarin kamu tidak mengikuti latihan pramuka ya? Iya Pak, maaf soalnya saya buru-buru pulang karena mau diajak ayah renang ke kolam renang Cipanas. Wah, sangat menyenangkan sekali ya kalau kita diajak renang. Bapak juga pasti akan senang kalau ada yang mengajak renang. Namun, eh, kira-kira apa yang kamu lakukan tersebut sesuai dengan peraturan sekolah atau tidak? Tidak Pak, soalnya saya tidak ikut ekstra pramuka tanpa izin. Nah, kamu masih ingat dengan keyakinan sekolah kita? Nah, kira-kira apakah yang belum kamu terapkan dalam keyakinan sekolah kita tersebut? Tertib mengikuti kegiatan yang dilakukan di sekolah Pak. Nah, kira-kira apa yang akan kamu lakukan atau apa yang kamu terapkan dalam keyakinan sekolah tersebut? Saya bisa minta izin kepada pembina pramuka Pak. Ada yang lain? Saya mengikuti ekstra pramuka dulu baru ikut ajakan ayah. Nah, berarti Silvi sudah paham tentang keyakinan sekolah kita. Ya, insya Allah saya akan berusaha lebih tertib lagi. Baik, kalau begitu. Terima kasih Silvi. Sekarang Silvi silakan kembali ke kelas. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi, siswa kelas 5 SDN 5 Margawati. Perasaan saya setelah Pak Rudi sudah mengerjakan praktik segitiga restitusi,
Saya merasa lega karena ketika Pak Rudi mengetahui saya pulang tanpa izin untuk mengikuti latihan pramuka, beliau tidak marah, tetapi beliau menasihati saya untuk selalu tertib melaksanakan kegiatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus kedua, Aji yang tidak mengerjakan tugas. Kamis siang, saya tidak bisa mengajar pelajaran karena ada rapat di Korwil, Kecamatan Garut Kota. Saya pun memberikan tugas kepada siswa kelas 5 agar kelas tidak kosong. Namun, Aji tidak mengerjakan tugas tersebut. Ia malah tidur di meja dan akhirnya justru tidur sungguhan. Akhirnya, saat pengumpulan tugas, Aji tidak mengumpulkan. Keesokan harinya, saat mengoreksi tugas, saya menemukan satu orang yang tidak mengerjakan tugas, yakni Aji. Padahal, berdasarkan buku absen, hari itu Aji masuk sekolah. Nah, saat istirahat, saya pun memanggil Aji untuk klarifikasi. Berikut ini video pelaksanaan segitiga restitusi kasus kedua, yaitu tidak mengerjakan tugas. Selamat siang Pak Rudi. Selamat siang Aji, silakan duduk. Aji, apakah kamu tahu kenapa Aji dipanggil ke sini? Mungkin berkaitan dengan tugas Pak. Ya, benar itu. Tapi kemarin Aji masuk sekolah ya? Ya Pak, masuk. Pasti saya tidak mengerjakan tugas. Ya, setiap orang pasti melakukan suatu kesalahan. Tapi, termasuk Bapak ya, tapi setiap kesalahan tersebut itu pasti ada alasannya. Nah, Bapak tanya, apa alasan kamu kenapa tidak mengerjakan tugas? Karena saya capek Pak, karena kemarin saya main game sampai jam 12 malam. Jadi di sekolah saya ngantuk. Iya, kamu masih ingat tidak dengan keyakinan kelas kita? Ya Pak, saya masih ingat. Nah, kalau kamu masih ingat dengan keyakinan kelas tersebut, kira-kira apa yang akan kamu lakukan yang sesuai dengan keyakinan kelas kita? Apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita atau belum? Belum Pak, Nah, kalau belum, coba keyakinan kelas yang mana itu? selalu bertanggung jawab Pak. Iya, betul sekali, Di. Jadi kita harus selalu bertanggung jawab dengan hal tersebut. Tapi adakah solusi yang tepat yang bisa Aji lakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini? Ada Pak, pertama saya meminta maaf kepada Pak Rudi karena tidak mengerjakan tugas. Kedua, saya berjanji tidak akan tidur cobain lagi. Dan ketiga, saya akan mengerjakan tugas dan mengumpulkannya besok kepada Pak Rudi. Baik, Aji, Bapak sangat mengapresiasi dengan apa yang Aji lakukan dalam menyelesaikan tanggung jawab tersebut. Nah, sekarang Aji silakan untuk kembali beristirahat ya. Terima kasih Pak Rudi. Ya, silakan istirahat ya. Permisi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rudi Santiaji, siswa kelas 5 dari SD 5 Margawati. Saya merasa senang sekali ketika dipanggil Pak Rudi karena saya tidak mengerjakan tugas. Saya kira saya akan dimarahi, tapi malah dibantu cari solusi oleh Pak Rudi. Jadi saya merasa senang memiliki guru yang baik seperti Pak Rudi. Terima kasih Pak Rudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah pemaparan dari saya tentang pelaksanaan segitiga restitusi. Terima kasih. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.